Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi video kali ini kita akan membahas tentang modul rahasia teknisi ratusan kerusakan merek dan tipe laptop, yaitu modul buku The Secret ya, yang saya buat pada awal-awal tahun 2012 dan mulai proses finishing pada akhir tahun 2012, mendekati bulan-bulan Desember pada waktu itu. Di modul saya buat singkat, cuma beberapa lembar saja, hanya 3 lembar, akan tetapi prosesnya memakan waktu sampai mendekati 1 tahun. Atau risetnya membutuhkan waktu selama 1 tahun. Silakan buka kembali modulnya, yaitu modul rahasia teknisi ratusan kerusakan merek dan tipe laptop. Kita akan bahas tentang modul tersebut. Di sini ada warning atau perhatian, yaitu dilarang memulai kerja tanpa berdoa. Ini juga sangat penting ya, bahkan sangat vital. Yang kedua adalah memeriksa motherboard dengan menggunakan aksesoris seperti gelang, cincin, dan lain sebagainya yang berbahan besi atau tembaga. Yang lainnya bisa Anda baca sendiri nanti di waktu-waktu luang. Langsung ke tahap P3K teknisi, yaitu alat-alat yang memadai, tata letak alat servis, dan penempatan keamanan. Silahkan buka kembali bukunya. Kita langsung ke materi inti, yaitu rahasia teknisi. Di dalam diagram terlihat sangat simpel. Dengan menambahkan 2 kapasitor 330 mikrofarad akan bisa mengatasi laptop dengan gejala no display, suka restart sendiri, sering mati sendiri, blue screen, pakai adaptor bisa, pakai charger tidak bisa, atau sebaliknya. Bahkan juga berindikasi ke kerusakan sebagai tambahan, yaitu di baterai. Pakai baterai tidak bisa, akan tetapi apabila baterainya dilepas dia bisa nyala. Mungkin ini terlihat sangat simpel ya, sangat mudah, karena dengan menggunakan 2 kapasitor 330 mikrofarad ini berlaku pada hampir semua merek laptop kecuali Advan. Dari yang terlihat simpel ini, mungkin kita sedikit penjelasan tentang cara kerja sistem PCC Core ini. Jadi mengapa dengan menyimpan 2 kapasitor 330 mikrofarad si laptop bisa kembali normal? Di sini ada IC yang cukup cantik ya, IC yang cukup pintar, namanya ISL 6262 kalau tidak salah. Ada juga ADP. Jadi dia ada sistem proteksi, dimana apabila ada gejala di prosesor, atau misalkan nektoksin, atau ada gejala di induktor seperti rusak sih tidak, cuma sistem kerja komponen dia berkurang, dia akan langsung terprotek oleh sistem sensor ISL ini. Dia akan memprotek sesuai dengan tegangan keluarannya atau sesuai dengan output si IC tersebut. Dengan bervariasi kerusakan, karena sistem untuk ISL ini dia cukup pintar, sistem proteksi yang sudah disebutkan tadi. Ditambah juga dengan ada beberapa merek atau seperti Acer, Toshiba, berlaku juga di tipe yang sekarang. Sony Vaio juga sudah mulai masuk menggunakan ISL dan ADP.
otomatis ini akan menjadi celah atau peluang kita sebagai teknisi laptop. Silahkan baca kembali modul-modul tentang sistem kerja PCC Core, tentang decoupling, coupling, input dan output tegangan PCC Core. Mungkin simulasi ini diharapkan simulasi diagram ini yang kita belum mengerti elektronik sekalipun akan mudah untuk menerapkannya. Cukup kita dengan bisa melakukan langkah teknik solder yang tepat atau yang bagus, dan juga mengetahui positif negatif cara pemasangannya. Ini akan lebih mudah bagi kita atau bagi rekan-rekan kita yang belum mengetahui detail tentang sistem kerja komponen, sistem kerja PCC Core atau lain sebagainya. Akan tetapi bagi yang belum mengetahui trik ini, mungkin triknya sangat simpel, tetapi bagi yang belum mengetahui triknya akan sulit dalam proses pengerjaan. Itulah pentingnya sebuah studi kasus dengan sistem proteksi. Diharapkan yang apabila dengan kita menemukan gejala yang baru dan belum pernah sebelum mengetahuinya, kita akan tahu, oh jadi ini kerusakan merek ini cukup dengan indikasi kerusakan yang seperti ini, no display suka restore sendiri, cara penanganannya seperti ini, dengan cara menambahkan 2 kapasitor ke rangkaian PCC Core. Rusaknya sistem PCC Core kita bisa juga menandainya dengan deteksi chip, deteksi tangan. Silakan bandingkan sebuah chip prosesor yang berjalan dengan baik dengan yang tidak berjalan dengan baik atau yang rusak. Cekatan panas akan berbeda pada saat teknik deteksi chip. Panas prosesor yang normal panasnya akan lebih menyekat daripada yang tidak atau yang rusak atau yang bermasalah di sistem PCC Core. Dia panasnya standar, jadi panasnya hanya hangat aja terus lurus. Kalau ditarik garis lurus, dia lurus panasnya. Beda dengan prosesor yang normal, dia akan langsung naik suhunya tinggi apabila kita melakukan langkah deteksi chip. Ini juga untuk berlaku ke tahap pengukuran. Sebenarnya kita tidak perlu melakukan tahap pengukuran ketika teknik deteksi chip sudah kita kuasai, yaitu dengan seringnya membandingkan sebuah motherboard yang rusak dengan motherboard yang nyala. Ini berlaku pada hampir di semua mereknya seperti Toshiba klasik M200, L300, L510, L200. Bahkan tipe-tipe ini terus keluar kerusakannya sampai tahun 2013 ini. Ada sebagian sering keluar, apalagi yang sering adalah L510 dan juga M200, berikut L300. Indikasi kerusakannya seperti yang disebutkan di sini. Berlaku juga di Acer, karena Acer juga menggunakan sistem PCC Core yang sama, yaitu ISL 6262. Di tipe 2920, 2920Z, 4736, 4736Z, 4732, dan juga berlaku di sistem Core i3-nya 4741. Untuk definisi kerusakan kita tambahkan yaitu dengan proteksi baterai. Ada sebagian untuk SR4736 seperti SR4736 biasa atau SR4736Z, dia apabila menggunakan baterai dia tidak ada tampilan. Apabila dia menggunakan baterai dia tidak ada tampilan. Cara penanganannya atau tekniknya yaitu seperti ini, dengan cara menambahkan 2 kapasitor 330 mikrofarad di dekat prosesor atau di area prosesor
bisa di tempat yang sudah disediakan atau kita bisa membuatnya sendiri seperti ini. Sekarang berlanjut ke materi chief atau chief level. Deteksi tangan atau teknik perbandingan sangat dibutuhkan di sini. Itu dengan cara membandingkan laptop yang normal dengan laptop yang tidak normal atau yang tidak tampil. Laptop yang tampil atau laptop yang tidak tampil. Untuk chip ini, kerusakan chip ini 80% terjadi di laptop no display, sedangkan 40%-nya terjadi di laptop mati total atau protect switch. Kita ambil definisinya lagi, 80% dari 80% tersebut banyak bersumber dari kaki atau kaki-kaki ini, kaki-kaki chip. Retaknya kaki-kaki chip atau berkurangnya daya rekat kaki-kaki chip ke motherboard akan menyebabkan laptop mati total, protect switch, atau bahkan no display. Berlaku di tipe-tipe Nvidia chip ya, seperti Nvidia chip, ATI chip, Nvidia chip, dan ATI chip. Silakan ingat Nvidia chip, ATI chip, Nvidia dan ATI. Untuk tipe-tipe yang dipakai seperti Intel Pentium, seperti CH sekian, dia jarang sekali kerusakan di lapangan, banyak sekitar mungkin 60%. Beda dengan chip-chip seperti Nvidia dan ATI, dia hampir 90% banyak terjadi kerusakan di lapangan. Teknik pengerjaannya kita bisa menggunakan teknik reflowing dulu atau penekanan dulu. Kita tekan dulu si chipnya, kita nyalakan laptop, kita tekan chipnya. Bisa dengan menggunakan tangan yang sudah kita menggunakan alas tangan, kita tekan sedikit, kemudian kita tekan tombolnya. Apabila ada tampilan, langsung kita lakukan rebol. Begitu juga kita lakukan teknik reflow dulu, jadi dipanasin dulu IC-nya. Apabila setelah pemanasan IC ada tampilan, langsung kita lakukan rebolling. Dengan catatan kita sudah melakukan teknik-teknik standar keamanan seperti mencabut dulu baterai, menyalakannya dengan adaptor, kita mereset dulu powernya, kita mengganti RAM-nya, kita sudah mengecek tegangannya, kita sudah flashing BIOS-nya, kita sudah mengukur tegangannya semua normal sesuai tertera yang terdapat di skematik, dan kita sudah melakukan teknik deteksi chip. Si chip tidak ada indikasi hangat sama sekali, dapat dipastikan chip tersebut rusak. Atau kita langsung mengukurnya di sini, di area kapasitor kecil ini. Ada sebagian, hampir tidak semuanya, kapasitor ini tidak short. Jadi apabila sebuah chip terpasang di motherboard, si kapasitor kecil-kecil ini dia akan berindikasi short, walaupun sebenarnya dia normal gitu. Jadi cukup menandainya, kita mencari beberapa komponen. Apabila semua komponen, semua kapasitor kecil-kecil ini short, kita ukur, dapat dipastikan juga sebuah chip rusak. Setelah proses reflowing atau penekanan tadi, laptop berhasil nyala, langsung kita lakukan langkah rebaling. Untuk yang keyakinannya penuh atau kita dengan keyakinan sudah, misalkan setelah lakukan proses reflow yakin bahwa si laptop akan awet, ya sudah, kita tidak usah melanjutkan langkah rebolling. Jadi tergantung dengan keyakinan kita. Alangkah lebih bijaknya kita langsung melakukan langkah rebolling.
karena dijamin akan awet. Walaupun di Rebol juga ada sebagian tidak awet ya, tergantung dari teknik pada saat pemasangan. Kita melakukan pemasangan chip dan pemanasan sebuah chip. Dan Nvidia ini banyak berlaku di SR4520, ada juga di Toshiba A205 yang menggunakan Nvidia chip. Dia juga sering digunakan di Compaq Ceki 40 kalau tidak salah. Ceki 40, kalau Ceki 41 dia ada yang sudah masuk ke sistem Core i3. Dan tentang flashing BIOS, cukup kita lihat laptopnya atau si motherboardnya. Apabila sebuah motherboard menggunakan Nvidia chip atau ATI chip berlaku pada keluaran laptop tahun 2009 ke bawah, jadi 2008, 2007, 2006 menggunakan Nvidia chip jarang terjadi di BIOS. Akan tetapi dia langsung ke sebuah chip. Ini triknya. Jadi keluaran tahun 2009 ke bawah, kita tidak perlu melakukan langkah flashing BIOS. Kita cukup langsung melakukan teknik reflowing di sini. Jadi si chip ini kita reflow, langsung kita coba kembali nyala atau tidak, karena proses reflow tidak akan berbahaya apabila panasnya tidak berlebih. Misalkan gagal pun kita masih bisa melakukan teknik flashing BIOS. Ini lihat berlaku pada hampir di semua merek untuk kasus PGA ini. Compaq Ceki 40, Intel P3000 AMD, HP DP 6000, HP TX 1000, HP TX 2000 dengan kerusakan definisi no display. Untuk yang menggunakan PGA Intel dan SIS, apabila sebuah laptop menggunakan PGA Intel dan SIS atau ATI Radeonnya yang menggunakan memori atau memori PGA, kita lakukan langkah pertama dulu, ini penambahan kapasitor di PCC Core, baik yang sudah disediakan atau yang belum disediakan. Kita memodifikasinya. Ini teknik cepatnya. Jadi kita tanpa sedikit pun menyentuh skematik, tanpa sedikit pun menyentuh multimeter. Jadi kita langsung menggunakan trik-trik yang sudah banyak diterapkan di lapangan, atau hasil riset yang sudah ditemukan di lapangan. 80% bahkan mencapai 90% semua kerusakan laptop dengan ciri khas karakteristik yang sama, pada tipe yang sama, penanganannya pun sama pula, walaupun tidak semuanya. Ingat catatan, walaupun tidak semuanya. Yang ketiga adalah flashing BIOS ya. Flashing BIOS ini untuk merek-merek keluaran tahun 2009 pula, seperti S1, JG5, JG8 tahun 2009, 2008, 2007 ke bawah. Dengan cara melakukan flashing BIOS, si laptop bisa kembali normal. Ini tidak berlaku juga di yang menggunakan Nvidia chip seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Flashing BIOS, update BIOS. (2920, 2920Z, 4732, 4732Z, SR1 Happy, SR1 Happy 2. Ini SR1 ini untuk 2920Z atau 4732Z. Ini juga berindikasi di PCC Core. Sering terjadi kerusakan di PCC Core.
atau di compact CQ40 ini, Intel dan AMD ini. Berlaku juga pada sebuah chip yang menggunakan Nvidia chip, walaupun tidak semuanya, hanya beberapa merek yang menggunakan Nvidia chip, dia berindikasi juga di BIOS. Nah, kesimpulan dari video ini adalah mengapa flashing BIOS selalu diletakkan di langkah pada saat pengecekan awal sebuah motherboard mati total ataupun no display. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.